Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil quril muhajjalin Nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa lagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk belajar dan berbagi pengalaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Sahabat sekalian, kita akan mengkaji Tafsirul Jalalain, tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luas kepada beliau berdua yang telah menulis kitab yang mulia ini, dan semoga kita mendapatkan kemanfaatan keberkahan yang banyak. Wa nafa'anallahu bi'ulumihima. Sampai sekalian, kita akan belajar mengkaji atau mengaji dari surah Ar-Ra'd, suratul Ra'di, surat nomor 13 ayat 19 sampai 24, meneladani perilaku ulul albab dari tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebagai muqaddimah, pengantar awal, bahwa ulul albab dua kata ya, atau idhofah ya, ada ulu sama al-albab. Ulu itu berarti yang mempunyai, yang memiliki, sedangkan al-albab adalah bentuk jamak dari lub. Lub artinya inti dari segala sesuatu. Ketika orang mengatakan lubur rajul, berarti akal seseorang, karena inti manusia adalah akalnya. Sehingga ulul albab sering diartikan dengan mempunyai akal atau orang yang berakal. Dalam khasanah bahasa Inggris kita kenal umpamanya ya, ada mind, pikiran, heart, hati, perasaan, ada intellect, daya pikir, insight, tilikan, atau understanding, pemahaman, ataupun wisdom, kebijaksanaan. Ada dua hal kriteria atau tanda utama dari ulul albab, yaitu namanya tafakkur, ya, berpikir, dan tadzakur, berzikir. Dan kedua kegiatan ini dilakukan secara seiring sejalan. Di Al-Qur'anul Karim, ungkapan atau kata ulul albab ini diulang sebanyak 16 kali. Tentu kalau kita ingin mendapatkan utuh ya, tafsir utuh dari ulul albab, kita melakukan pengkajian terhadap 16 ayat ini agar kita nanti bisa lengkap. Namun kali ini kita akan mengkaji ulul albab yang tercantum di suratul Ra'd ayat 19 sampai nanti ayat yang ke-24. Sahabat sekalian, bisa kita lihat jadi Al-Quran ada di surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Shad, Az-Zumar, Al-Mu'min, dan At-Talaq. Ini beberapa ayat yang mengungkap tentang ulul albab. Baik, kita akan mulai di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Ini tafsir Jalalain dari ayat 19 ya. Wa nazala, dan turun, fi Hamzata, dalam Hamzah, tentang sahabat Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib yang gugur di perang Uhud, wa Abi Jahlin, dan Abu Jahal, Amr bin Hisham.
Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq. Afaman, maka apakah orang yang ya'lamu, alima tahu, ya'lamu tahu, mengetahui. Apakah orang yang tahu, mengetahui annama, anna sesungguhnya sesuatu yang unzila diturunkan ilaika kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan mir rabbika dari Tuhanmu, itu al-haqu benar. Fa'amana, maka kemudian dia beriman, bihi, dengan dengan wahyu. Apakah orang yang tahu bahwa Quran yang diterima Nabi itu benar, itu kaman seperti orang yang huwa dia a'ma, buta, la ya'lamuhu, karena buta maka la ya'lamuhu, dia tidak mengetahui tidak mengetahui wahyu itu, wala yu'minu bihi, dia tidak beriman bihi dengan dengan wahyu. Tentu jawabannya adalah la, tidak. Innama, bahwasanya, yatazakkaru, mengambil pelajaran, yatta'izu, mengambil mau'izah, nasihat, siapa? Ulul albab, orang-orang yang berakal. Ashabul uqul, orang-orang yang berakal. Nah, di ayat pertama ini ya, ayat 19 ini adalah bagaimana Allah memperbandingkan, apakah ya sama, masa orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Tentu berbeda. Maka jawabannya apa? La. Nah, bahwa kemudian yang bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, nasihat, petuah dari pelajaran dari ayat adalah para ulul albab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ciri-ciri dari ulul albab di ayat yang ke-20 surat Ar-Ra'd ya. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Alladzina, yaitu orang-orang yang yufuna, mereka memenuhi, nuhoni, bi'ahdillah, dengan janji Allah, terhadap janji Allah. Al-ma'khudhi, yang diambil, alaihim, atas mereka, wahum, dan mereka pada saat itu yaitu fi alamiz zur, di alam zur, au kulli ahdin, ataupun semua janji. Jadi ciri pertama adalah mereka itu memenuhi janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulu kita di alam arwah mengatakan ya kan, qalu, ya, bala. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu, ya, ruh itu menjawab bala, ya. Wala yanqudunal mitsaq, wala yanquduna, dan mereka tidak membatalkan, tidak merusak, al mitsaq, perjanjian. Bentuk merusak perjanjian umpamanya apa? Bitarkil iman, dengan meninggalkan keimanan, awil faraid, ataupun meninggalkan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban. Jadi ciri pertama itu dari ulul albab, mereka menjaga perjanjian, baik janjinya dengan Allah maupun janjinya kepada sesama manusia. Kulli ahdin, semua janji, tidak membatalkan, tidak merusak. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Walladzina yasiluna, dan orang-orang yang yasiluna, wasala yasilu, karena banyak yasiluna, dan orang-orang yang menyambungkan sesuatu, ya,
apa yang amarallahu Allah perintahkan, amara memerintah, siapa Allahu Allah, Allah perintahkan, yang oleh Allah disuruh atau Allah menyuruh, bihi dengan ma, ayyusola untuk disambung. Apa yang disambung? Minal iman. Maksudnya apa? Aspek keimanan. Bagaimana kita menyambungkan keyakinan, meneguhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, warahmi, dan persaudaraan ya, sanak. Wa ghairi zalika, dan lain-lain atau dan selain itu. Kemudian yang ketiga, yang kedua kan menyambungkan sesuatu yang oleh Allah yang Allah menyuruh agar kita sambung. Wa yakhshawna rabbahum, khasyiya, yakhshawna. Nah, mereka khasyah, mereka takut rabbahum kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka. Takut wa'idahu, kepada ancamannya. Wa'idun, ini wa'idahu, ancaman Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu Rahman, Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Namun Allah juga Al-Muntaqim, zat yang memberi siksaan. Nah, termasuk di sini Allah memberikan ancaman. Jadi kalau orang taat akan dikasih namanya surga, kalau kemudian maksiat atau melawan, membangkang, tentu nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Wa yakhafuna su'al hisab, khafa yakhafu, takut. Wa yakhafuna, dan mereka, ya wawunun ya, berarti apa? Dan mereka takut su'al hisab, buruknya hitungan. Nah, kalau bagus kan husnul hisab. Ini wa yakhafuna su'al hisab. Jadi buruknya hitungan. Su itu buruk ya. Jadi karena ini nanti ya di akhirat itu kan ending itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang su, ada yang husn ya. Maka ada orang itu husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Demikian juga hitungan itu ada yang husnul hisab, hitungannya bagus, raportnya bagus, ada juga yang su'ul hisab. Nah, ini wa yakhafuna su'al hisab. Mereka khawatir kalau nanti di akhirat hitungannya buruk. Taqaddama, telah terdahulu misluhu ya, yang keterangan tentang soal hisab ini. Nomor 2, nomor 3, ya, nomor 4. Nah, kemudian yang nomor 5, walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Berikutnya ciri ulul albab ya, walladzina sabaru, walladzina, dan orang-orang yang sabaru, mereka sabar. Sabar itu dalam hal apa? Ala ta'ah, atas ketaatan, melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah. Semua perintah-perintah Allah itu kita lakukan dengan kesabaran. Entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu tilawah, semuanya itu kita bersabar melaksanakannya. Yang kedua adalah wal bala, sabar menghadapi bala. Bala itu yang malapetaka, cobaan, ujian, musibah ya, namanya bala. Kemudian yang ketiga, sabar wa'anil maksiyah, sabar dari maksiat. Maksudnya apa? Sabar menghindari kemaksiatan. Ini ya 3 kunci, sabar, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar ketika diuji, menerima cobaan, kemudian juga sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Sabarnya itu dalam rangka karena apa? Ibtigha'a talaba wajhi rabbihim, karena mengharapkan, mencari talaba wajhi rabbihim, atau dimaknai wajah Rabb mereka dalam arti apa? Keridhaan Tuhan mereka.
la ghairihi, bukan karena yang lainnya, bukan selain Allah. Contoh ghair, contoh yang lain umpamanya min a'radid dunya, dari harta dunia, benda-benda dunia. Jadi sabarnya betul-betul lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala, bukan karena faktor-faktor duniawi. Wah, ini nanti luar biasa ketika orang mampu bersabar. Kemudian ciri berikutnya wa aqamus shalah, wa aqamu, aqama mendirikan. Kalau qama berdiri, kalau aqama mendirikan. Wa aqamu, mereka mendirikan as-sholata, salat. Berarti apa? Mereka selalu ikhtiar taqarrub kepada Allah dengan melaksanakan ibadah salat. Wa anfaqu, mereka menginfakkan ya, berbagi kepada yang lain. Infaknya itu fit ta'ah, dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam kemaslahatan. Yang diinfakkan apa? Mimma, dari apa yang, dari sesuatu, rozaqna, telah kami rizkikan hum, kepada mereka. Berarti apa? Berbagi dari sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Cara infaknya ada yang sirran, sir itu diam-diam, rahasia, orang tidak tahu, tidak dipublikasikan. Wa alaniyatan, dan ada juga infak yang secara terbuka. Berarti apa? Dipublikasikan, diketahui banyak orang. Infak itu bisa dipublikasikan, alaniyah, terbuka, ataupun secara rahasia. Jadi ini tentu sesuai dengan kemaslahatannya. Ciri berikutnya wa yadra'una, dan mereka menolak. Yadfa'una, menolak, bil hasanati, dengan cara yang baik, as-sayyi'ah, hal yang buruk. Hal yang buruk ditolak dengan cara yang baik. Contohnya kal jahli bil hilmi. Kal jahli seperti perlakuan bodoh ya, kebodohan, bil hilmi dengan sopan santun, dengan santun ya, dengan hilm itu kalau bahasa Jawanya aris. Wal adza, perilaku yang menyakitkan, bis sabri, dihadapi dengan kesabaran. Ini menolak ya, maka ada ungkapan darul mafasid, menolak mafsadah. Nah, ini. Kemudian orang-orang yang tadi ya, yang memenuhi janji, kemudian menyambungkan yang oleh Allah diperintahkan untuk disambung, kemudian takut kepada Allah, takut khawatir kalau hitungannya buruk, sabar karena Allah, kemudian mendirikan sholat, berinfak, menolak keburukan dengan kebaikan, maka ulaika, mereka, lahum, bagi mereka, uqbad dar. Ini dar itu rumah, uqbah itu kesudahan. Berarti apa ini? Kesudahan yang baik. Ai al-aqibah al-mahmudah. Akibat atau kesudahan al-mahmudah yang terpuji, di mana? Fid daril akhirah, di rumah akhirat. Wahia, dia, kesudahan yang baik itu apa? Disampaikan di sini ya, di ayat yang ke-23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Tadi ya, kesudahan yang baik yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ar-Ra'd 23. Jannatu Adnin, surga Aden, iqamatin ya, ini tempat tinggal ya. Nanti mereka akan tinggal di surga Aden. Yadkhulunaha, dakhala yadkhulu. Yadkhuluna, mereka masuk, ha, ke Jannatu Aden, hum, mereka. Ternyata apa? Masuk ke Jannatu Aden itu tidak sendirian, tapi waman, dan orang yang akan bersama dengan orang yang sholaha. Waman sholaha, akan bersama dengan orang yang baik.
Makna sholaha adalah apa? Amana, beriman. Orang yang beriman yang baik min abaihim dari bapak-bapak mereka. Abun zamannya aba, wa azwajihim pasangan-pasangan mereka. Kalau suami ya bersama istri tentunya ya, kalau suaminya wa azwajihim, azwaj ya, zaujun, azwaj, wa dzurriyyatihim dan anak turun mereka, dzurriyyah, keluarga anak turun ya. Wa illam ya'malu, walaupun mereka bapak, pasangan, anak turun itu tidak beramal bi'amalihim dengan amal mereka ya. Yakununa fi darajatihim, mereka itu ada dalam derajat mereka yang masuk surga tadi, dan sebagai apa? Takrimatan, bentuk pemuliaan lahum bagi mereka. Jadi walaupun amal bapak-bapak ini tidak selevel dengan yang tadi dimasukkan ke surga tadi, ulul albab tadi ya. Jadi walaupun amalnya itu tidak persis dengan ulul albab, tapi ternyata apa? Ulul albab mampu untuk diizinkan oleh Allah untuk menggandeng, mengajak ya, akan dibersamakan dengan ulul albab. Karena apa? Takrimatan, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan lahum bagi ulul albab, bagi mereka. Setelah masuk ke surga, namanya di surga itu kan luar biasa indahnya, luar biasa eloknya, menyenangkan. Maka disampaikan di sini wal malaikatu, para malaikat itu yadkhuluna, mereka masuk alaihim kepada mereka, para penghuni jannatu aden, masuknya min kulli bab, dari setiap pintu, min abwabil jannah, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga, awil qusur ya, atau bangunan ya, istana. Awwala dukhulihim, ketika awal mereka masuk ke surga ya, para ulul albab masuk ke surga di awalnya disambut oleh malaikat tadi litahniah, untuk tahniah. Tahniah itu ya ucapan selamat datang ya. Jadi ada namanya front office, ada namanya resepsionis yang menyambut, memberi ucapan selamat datang kepada para penghuni surga, itu adalah para malaikat. Jadi ketika kita datang ke suatu tempat kemudian disambut, tentu lebih menyenangkan. Ini ucapan para malaikat ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Para malaikat mengucapkan ya, salamun alaikum bima sabartum. Kawilujengan mugi tetap dumateng panjenengan sedaya awit saking kesabaran panjenengan. Ya, keselamatan atas kalian semua bima sobartum, disebabkan sabarnya kalian. Fani mau kebedar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Tafsirnya ya, yaquluna, para malaikat itu mengucapkan, sambutan dari para malaikat ya, qala yaqulu. Yaquluna, mereka mengucapkan salamun alaikum, keselamatan, kawilujengan, kesejahteraan, alaikum atas kalian. Hadzal sawabu, pahala ini, balasan ini, ganjaran ini, bima sobartum, bima karena sesuatu, sobartum yang kesabaran kalian. Berarti apa? Karena kesabaran kalian. Bisabrikum, karena sabarnya kalian, fid dunya, di dunia. Maka ternyata kuncinya adalah apa? Kesabaran ketika kita di dunia ini nanti akan berbuah manis di akhirat. Oleh Allah akan diganjar dengan surga jannatu adnin. Ke surganya nggak sendirian, karena kan kalau sendirian nggak asik ya. Maka nanti akan bersama bapak-bapak, bersama pasangan, bersama anak turun. Berarti bisa reuni gitu ya. Inilah hebatnya ulul albab. Fani ma'uqbaddar, maka alangkah indahnya, alangkah enaknya tempat kesudahan yang akhir ya. Uqbakum, ini namanya dia tadi al-aqibah ya, akibat atau endingnya, akhirnya. Sahabat sekalian, sekilas dari ulul albab yang disampaikan, yang dipaparkan ayat 19 sampai 24. Semoga kita semua tergerak untuk ikhtiar menjadi ulul albab agar nanti kita bisa dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke jannatu adnin. Selamat
belajar. Syukran ala timamikum, terima kasih atas perhatian antum semua. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.